Waalaikumsalam. Ini Bu, dari Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Agam. Ini ada tugas dari demonstrasi kontekstual mewawancarai kepala sekolah tempat kita bertugas tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, Bu. Ya. Minta waktunya Ibu ya. Ini ada beberapa pertanyaan, Bu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus itu nanti kita bagi dari dilema etika dan rujukan moral. Kalau dilema etika ini biasanya kan dua kasus yang sama-sama benar, tetapi dia bertentangan. Iya. Sedangkan kalau rujukan moral ini kasus ini benar-benar ada yang benar, satu benar dan satu Iya, benar. ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bu, selama Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua hal yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan itu kan kita lihat dulu faktanya bagaimana, kemudian siapa yang terlibat harus kita lihat dulu apakah dia perorangan atau dia kelompok atau menyangkut banyak orang. Kemudian kita analisis benar atau salahnya kasus tersebut, kemudian baru kita mencari solusi alternatif apa yang akan kita ambil. Nanti setelah kita putuskan, kita ambil keputusan, kemudian solusinya alternatifnya kita ambil, kemudian kita tinjau lagi apakah keputusan yang kita ambil itu sudah benar atau bagaimana, atau perlu perbaikan selanjutnya. Berarti kita melihat dari unsur kebaikannya itu lebih banyak bermanfaat. Iya, makanya apakah dia perorangan atau masyarakat misalnya. Kalau hanya menguntungkan perorangan itu lebih kita dulukan dulu kepentingan yang masyarakat. Kemudian pertanyaan ketiga, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan itu? Ya seperti tadi kita lihat dulu siapa kasusnya yang terlibat di situ. Kemudian juga bisa kita libatkan misalnya stakeholder dari sekolah dengan membicarakan dengan sesama atau dengan stakeholder yang lain, baru nanti kita jadi dengan berkomunikasi dan koordinasi nanti kan baru kita ambil, jadi kita analisis, kemudian baru kita ambil keputusannya, bagaimana keputusan itu. Jadi sudah menyangkut dengan pandangan dari beberapa pihak, dari banyak pihak. Berarti adanya kolaborasi. Kolaborasi. Kemudian pertanyaan keempat, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan di dalam dilema etika ini, Bu? Hal yang efektif biasanya membicarakan dengan unsur-unsur pimpinan yang ada, sehingga keputusan yang diambil itu nanti kan bersumber dari beberapa banyak hal, jadi mempertimbangkan banyak hal di situ, sehingga sedikit sekali penyimpangan yang kita harapkan. Jadi keputusan itu diambil dari berbagai aspek ini. Iya. Kemudian pertanyaan berikut, Bu, hal apa yang selama ini menurut Ibu menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan? Dengan mengambil keputusan ini pasti ada pihak yang merasa dirugikan walaupun sedikit banyaknya, ada pihak yang merasa dia dibenarkan. Itu biasanya yang menjadi dilema bagi kita. Nah, tidak semua bisa kita puaskan dan bisa menerima hasil dari keputusan. Kemudian berikut, Bu, apakah Ibu memilih mengatur waktunya, Bu, waktu jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini, atau Ibu menyelesaikan pada saat itu langsung di tempat? Tergantung, itu tidak bisa jadwalnya tertentu. Kadang kalau permasalahan itu urgent sekali, itu harus diselesaikan secepatnya. Lalu melihat kondisinya bagaimana. Kalau memang bisa dipending atau gimana,
Jadi tergantung situasi Iya. dan kasusnya Iya. Kemudian yang berikut Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini menurut Ibu yang dapat mempermudah Ibu dan membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Iya, dengan berkoordinasi dan komunikasi dengan unsur pimpinan itu biasanya, dan juga mencari fakta-fakta. Jadi maksudnya kita jangan hanya mengambil informasi dari satu pihak, kita usahakan dari banyak pihak sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak banyak merugikan. Makanya valid. Iya. Dan pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan? Jangan mengambil keputusan itu secara cepat. Perlu pertimbangan, perlu melihat dari segi manapun, perlu masukan dari siapapun. Itu yang harus kita lakukan. Berarti memang dalam pengambilan keputusan ini kita memang harus hati-hati sekali. Iya, hati-hati sekali. Karena kalau sedikit bermasalah dengan seseorang atau salah kita mengambil keputusan, pastinya akan fatal. Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah wawancara kita sudah selesai. Terima kasih Bu sudah membantu. Ya. Dari guru calon guru penggerak memang mewawancarai Pak tentang pengambilan keputusan bagi seorang pemimpin Pak. Ya. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Dilema etika dan Rujukan moral. oke, terima kasih. Identifikasinya ya. Kalau itu dia cenderung kepada terang, maka jelas dia termasuk dilemanya. Tapi kalau misalnya itu berkaitan dengan masalah moral, akan kita itu sikap attitude moral adalah pendukung daripada itu. Berdasarkan apa yang indikator yang bisa kita jadikan untuk dia cenderung sebagai etika. Jadi dilihat indikatornya ya Pak ya. Nggak apa-apa mengarah ke sana. Ya. Kemudian pertanyaan kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Misalnya ada dua keputusan yang harus Bapak pilih, sama-sama benar kedua-duanya. Memilih dari dua yang benar, mana yang harus didahulukan, mana yang harus diambil. Ya, ambil keputusannya. Ya, tentu kita pertama melihat dulu dari keputusan yang kita ambil itu kita lihat manfaatnya atau dari segi kebergunaannya dan menyangkut banyak orang atau sedikit lah. Tapi adanya individu atau versus kelompoknya gitu. Jadi kalau itu keputusan itu menyangkut hak orang banyak dan perlu dilakukan pengambilannya, maka lakukan pengambilannya. Karena kebijakan itu berdampak kepada, kalau tidak diambil nanti khalayak ramai atau orang banyak itu akan teraniaya misalnya. Berarti merasa dirugikan. Terugikan. Jadi kalau seperti itu, yang berikut risiko. Risikonya gimana? Kalau kita ambil keputusannya risikonya itu akan membahayakan, maka kita harus cepat mengambil supaya risiko itu tidak terjadi. Berarti ada dua, yang pertama kita melihat kerugian terhadap orang banyak, atau kemudian yang kedua Kebermanfaatan. ya kemanfaatan dan risiko yang mungkin terjadi. Kemudian pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan?
Nah, prosedurnya tentu kita melihat dari akar permasalahan. Sumber masalahnya apa, kemudian dampaknya apa kalau kita ambil keputusan nanti. Prosedurnya tentu kita beri dari sumber, kemudian kita analisis mengapa ini masalahnya seperti ini. Nah, kemudian apa yang kita gunakan itu, siapa yang kita libatkan untuk pengambilan keputusan seperti ini. Nah, kita harus bisa membadakan orang lain untuk membantu kita mengambil sebuah keputusan. Kalau awak sudah hasil, benar sudah hasil di Ya. Berarti dalam pengambilan keputusan kita juga berkolaborasi dengan orang lain, Pak. Ya? Betul. Nah, sedangkan hakim saja sholatnya, kan? Lah, kamu memutuskan apa? So istiqlal. Lah, pantas nggak saya menjatuhkan hukuman ke orang? Mengadunya kita nggak? Bahwa manusia kan? Tanya berikut, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang tidak efektif. Ya, maksudnya dalam hal apa itu? Misalnya dalam masalah siswa, misalnya Pak. Misalnya ada siswa yang di sekolah Bapak mungkin mengalami masalah yang Bapak dilema untuk mengambil keputusannya. Jadi hal efektif. Iya, yang dalam pengambilan keputusan itu. Ya, yang efektif itu tentu kita melihat dari, supaya keputusan kita efektif, kita melihat dari kebermanfaatan jadi dari risiko yang harus kita kurangi. Kemudian waktu yang tepat untuk mengambil keputusan. Jadi efektivitas itu baru sekali kurang. Berarti risikonya, kebermanfaatannya, kemudian waktunya. Kalau waktunya tidak tepat, waktu risiko kita keputusan kita bagus, tapi tidak tepat waktu juga tidak akan bagus hasilnya kan itu. Jadi efektivitasnya seperti itu. Yang berikutnya, Pak, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika? Misalnya seperti ini, Pak. Misalnya dalam ketika kita rapat kenaikan kelas, ada beberapa anak yang menurut aturan dia harus ditinggalkan misalnya. Tapi karena di sana ada dilema etika, ada rasa kasihan sama anak, kita memutuskan untuk menaikkan dia misalnya. Jadi selama ini dalam mengambil keputusan itu tantangan-tantangan apa yang Bapak rasakan? Tantangan itu ketika orang menafsirkan aturan itu semaunya, sesuai dengan pandangan sudut matanya. Dia tidak memandang secara komprehensif. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada orang itu? Nah, makanya kita harus memberitahu orang supaya mereka paham dengan apa yang akan kita lakukan. Jadi keputusan yang kita ambilkan tadi. Jadi hal-hal terbesar itu bagaimana adalah membawa orang untuk bisa paham dengan apa yang kita putuskan. Berarti misalnya gini, kita ngambil keputusan dengan indikator, misalnya ada 4-5 indikator yang kita jadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Orang hanya mengambil satu saja. Kita tidak salahkan orang itu, tapi kita benarkan harus lengkapi dengan yang 4 lagi supaya cara memandang untuk sebuah keputusan itu sama. Nah, yang banyak adalah seperti itu. Jika orang tidak mengukur dengan ukuran yang sama. Jadi tantangannya itu adalah karena ada beberapa orang yang mungkin hanya melihat perspektif dari dirinya sendiri ya. Nah, contoh tadi kan sebagai contoh tuh ada anak yang dalam rapat kenaikan kelas, anak ini berprestasi di sini, tapi kelakuannya tidak baik. Kemudian di kemampuan ilmu pengetahuan ini sedang-sedang saja. Kita lihat rujukannya apa? Rujukan untuk naikkan kelas itu apa? Ada tidak aturan yang merujuk dengan itu? Kalau dia kena dengan rujukan seperti itu, kalau dia pantas untuk menolak, tetapkan dia. Nah gitu. Tapi kalau enggak, kalau misalnya kita ingin membantu, tapi risikonya sangat besar kepada yang ditimbulkan nanti, tidak usah aja dibantu. Nah, gitu.
Kemudian pertanyaan berikut Pak, apakah Bapak kala membuat atau bagaimana maksudnya, apakah dalam mengambil keputusan itu Bapak menentukan jadwal tertentu, bisa dalam menyelesaikan sebuah kasus? Misalnya ada sebuah kasus, Kalau kasus itu harus cepat ditangani, harus lebih cepat. 1 minute, 1 minute. berarti berdasarkan kasus itu tersebut, kalau memang harus penyelesaian segera. Ya, tapi kita enggak harus mengabaikan yang tadi, apa yang menjadi sumber permasalahannya dan apa yang kita butuhkan untuk itu. Kemudian kalau nak kita ambil apa risikonya, kita pertimbangkan. Efektivitasnya harus cepat. Kalau nak kita ambil dengan cepat, ini akibat menghentikan gitu. Pertanyaan berikut Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, banyak. Pertama tentu dari sumber masalah itu data yang kita peroleh. Yang kedua, orang-orang sekeliling kita yang bisa membantu kita untuk memberikan pertimbangan, gitu. Orang-orang sekeliling kita, artinya pembantu-pembantu kita atau kolega kita, kayak gitu. Kita punya masalah, nggak mungkin di Minang itu mengkodiwe pepatah duduk surang sempit, duduk semua lupang. Kalau kita sendiri memikirkan cepat, bukan kita betul seperti ya. Tapi kalau sudah bersama, apa aku? Kita ya nyaman, keputusan kita ambil kerja bersama. Pertanyaan terakhir Pak, dalam semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang Bapak petik dalam pengambilan selama ini Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Pelajaran apa? Ya. Kita harus berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Jangan keputusan kita itu merugikan dan berdampak negatif. Jadi itu hati-hati. Kalau tidak hati-hati kita ambil sebuah keputusan, efeknya akan bertambah. Seperti kita ambil misalnya ada guru P3K datang di sekolah, sementara guru PNS ada juga. Nah, gimana kita memutuskannya? Kita lihat jam dan berlebih jamnya. Kalau jamnya berlebih dan mencukupi untuk P3K, kita terima. Tapi kalau enggak, akan merugikan kepada yang di dalam. Tapi kalau itu merupakan sebuah perintah, wajib berjalan. Tapi kalau itu bukan sebuah perintah, bisa dinego dan diberikan kesempatan untuk tenaga P3K mencari tempat yang bisa memenuhi jamnya. Itu contoh-contoh. Jadi hati-hati Pak. Di dalam pengambilan keputusan Pak ya. Terima kasih Pak, sudah meluangkan waktu. Sukses. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.